Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya yang di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah memberikan kesempatan saya berdiri di sini menyampaikan pidato saya tentang perekonomian di masa pandemi. Pada saat ini, sebanyak 202 negara, termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 ini bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa, maka Bapak Presiden Jokowi mendatangi peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perpu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, selamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan negara. Pertama, pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar 405,1 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, 110 triliun untuk perlindungan sosial, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun untuk biaya program pemulihan ekonomi nasional, termasuk rekomendasi kredit serta peminjaman dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, anggaran bidang kesehatan akan diprogramasikan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian ADB, pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya, dan juga untuk obat rumah sakit rujukan termasuk wisma atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit. Juga untuk santunan kematian tenaga medis serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya. Kemudian, anggaran pelindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima anggaran perlindungan sosial. Juga akan dipakai untuk kartu prakerja yang dinaikkan anggarannya dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK. Pekerja formal, pelaku usaha mikro dan kecil juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta
pelanggan listrik 450 watt volt dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 volt, termasuk di dalamnya juga untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok yaitu 25 triliun. Perpu ini juga kita terbiatkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,7%. Oleh karena itu, kita membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3%. Namun relaksasi defisit ini hanya untuk 3 tahun, yaitu tahun 2020, tahun 2001, dan tahun 2002. Setelah itu kita akan kembali ke disiplinan fiskal maksimal defisit 3% melalui tahun 2023. Saya mengharap dukungan dari Bapak dan Ibu saudara sekalian. Perpu yang baru saja Bapak Presiden Joko Widodo tanda tangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan, dan dalam waktu yang secepat-cepatnya kami akan menyampaikan kepada pemerintah untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.